Bab 250. Kimura yang menghilang. Elsa Lin langsung tertidur. Louis Lu mengirimkan lokasinya kepada pria Jepang itu. Pria Jepang itu tidak sabar untuk datang. Dan ketika dia melihat Louis Lu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya dan berkata, "Efisiensi yang luar biasa. Itu pasti." Louis Lu berkata sambil tersenyum. Lalu menyerahkan air mineral di tangannya kepada pria Jepang itu dan berkata, "Tuan, silakan minum." Pria Jepang itu terdiam. "Aku tidak haus. Sudah zaman kapan masih minum air?" Ada seorang gadis cantik berbaring di dalam mobil. Orang Jepang berharap dia tidak mengenakan celana untuk datang ke sini. Mana mungkin masih ada niat untuk minum air. "Tuan, silakan minum airnya." Pria Jepang itu hendak bergegas masuk ke dalam mobil dan mematuk ayam dengan penuh semangat dan berputar-putar. Ketika dia tiba-tiba melihat Louis Lu memblokir pintu mobil dengan tubuhnya dan mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Orang Jepang itu mengerutkan kening dan berkata, "Sudah kubilang, aku tidak haus. Ada apa denganmu? Menyingkirlah dan jangan ganggu aku dalam pekerjaan pentingku." Pria Jepang itu mengulurkan tangan untuk mendorong Louis Lu menyingkir. Tapi kemudian Louis Lu menghindarinya. Menjambat rambutnya dengan pukulan backhand dan membenturkan kepalanya ke bagian atas pintu mobil. "Brak, bocah. Aku sudah menyuruhmu minum air. Tidakkah kamu mengerti?" Louis Lu berteriak dengan dingin. Menarik kepala pria Jepang itu dengan satu tangan. Meraih botol air dengan tangan lainnya. Dan dengan kasar memasukkannya ke dalam mulutnya. Gluk gluk gluk. Sebotol air mineral yang telah diberi obat bius dengan dituangkan ke dalam mulut pria Jepang itu dalam sekejap mata. Setelah selesai, Louis Lu melepaskan orang Jepang itu. Pria Jepang itu sudah merasakan ada yang tidak beres dengan air tersebut dan dengan putus asa membungkuk untuk mengorek tenggorokannya. Mencoba memuntahkan semua air yang baru saja diminumnya. Louis Lu memperhatikan semuanya dengan mata dingin. "Apakah kamu tahu siapa gadis di dalam mobil itu? Dia adalah kakak keduaku. Tapi kamu malah punya niat buruk terhadap kakak kedua." "Ho." Orang Jepang itu memuntahkan genangan cairan berbusa putih. Tapi itu sama sekali tidak membantu. Tak lama kemudian dia menyerah. Sambil menatap Louis Lu dengan ngeri, dia berkata, "Bagaimana? Bagaimana kamu mematahkan ilusiku?" "Ilusi?" Louis Lu mencibir dan berkata, "Beraninya kamu memamerkan teknik ilusi sampahmu itu. Aku tidak takut mengatakan ini untuk merusak kepercayaan dirimu. Aku tidak pernah terpengaruh oleh ilusimu dari awal hingga akhir. Mustahil. Kalau kamu tidak terkena ilusi, kenapa kamu mau meminum pil racun?" "Benar. Kamu sudah meminum pil racun. Tanpa penawarnya, kamu pasti akan mati dalam 3 hari. Jadi aku sarankan lebih baik kamu tidak melakukan sesuatu dengan sembrono." Begitu dia memikirkan pil racun yang telah diminum Louis Lu, orang Jepang merasa bahwa dia masih memiliki kekuatan. Selama dia tidak menyerahkan obat penawarnya, orang ini pasti tidak akan berani membunuhnya. Siapa yang tahu bahwa tidak lama setelah orang Jepang itu selesai berbicara, dia melihat sebuah benda bulat berwarna merah tiba-tiba muncul di tangan Louis Lu. Itu adalah pil racun yang sama dengan yang dia perintahkan untuk dikonsumsi Louis Lu belum lama ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Orang Jepang itu menatap tak percaya. Pada saat itu, dia telah melihat Louis Lu menelan pil racun dengan matanya sendiri. Jadi bagaimana mungkin pil racun itu bisa muncul di tangannya lagi? Louis Lu tertawa dingin dan berkata, "Bagaimana orang bodoh sepertimu bisa menebak kekuatan magisku? Hari ini aku akan membuatmu merasakan rasa ekstasi dan racun yang bercampur menjadi satu." Louis Lu tiba-tiba melangkah ke arah pria Jepang itu.
Pria Jepang itu terkejut dan berkata, "Bodoh, apa yang ingin kamu lakukan?" Ah. Louis Lu meremas tulang rahang pria Jepang itu dan memasukkan pil racun merah di tangannya ke dalam mulutnya. Kedua pil ini, pria Jepang yang mengeluarkannya sendiri. Kepala orang Jepang sudah sangat berat. Jelas efek obatnya mulai bekerja. Dia baru saja bertahan untuk berbicara dengan Louis Lu. Dan saat ini, meminum satu pil racun lagi akan membuat keadaannya menjadi lebih buruk. Cepat, temukan guruku dan dapatkan penawarnya. Kamu tidak bisa membunuhku, kata pria Jepang itu dengan nada lemah. Louis Lu mengangkat alisnya dan bertanya, "Oh, mengapa aku tidak bisa membunuhmu?" "Karena ayahku, Tuan, adalah wakil dari Liga Nasional Jepang." Pria Jepang itu pingsan setelah berbicara setengah. Dosis ekstasi yang begitu besar sudah cukup untuk membuatnya setengah mati bahkan tanpa pil racun itu. "Rupanya kamu masih merupakan tuan muda dari generasi kedua. Sangat disayangkan." Setelah Louis Lu mendengar kata-kata pria Jepang itu, bukannya berniat untuk berhenti, dia malah membakarnya menjadi abu dengan api setelah pria Jepang itu pingsan. "Liga Nasional Jepang, apakah aku akan takut? Selama mereka berani menyakiti kakakku, aku akan membunuh mereka semua dari Liga Nasional Jepang yang datang." Setelah menyelesaikan masalah dengan orang Jepang, Louis Lu membawa El Shalin dari tempat itu. Alasan mengapa El Shalin ditidurkan tentu saja karena dia tidak ingin El Shalin melihat adegan kekerasan itu. Kota Jiang. Di dalam hotel bintang 5 kelas atas, Marcel Pu dan murid-muridnya berkumpul bersama. Mereka telah tinggal di hotel selama beberapa hari terakhir, tetapi tidak di kamar yang sama. Jadi hanya ketika mereka akan berangkat ke negara Han, mereka menyadari bahwa ada satu orang yang hilang. Mereka pergi ke kamar orang Jepang itu dan mencarinya, tetapi dia tidak ditemukan. Marcel Pu mengerutkan kening dan berkata, "Si Kimura itu, kemana lagi dia pergi? Bukankah kita sudah bilang akan pergi meninggalkan negara Long hari ini?" "Guru, aku tidak menyadarinya sebelumnya. Tapi sekarang setelah aku pikirkan kembali, sepertinya kita belum melihat Kimura selama beberapa hari. Masih tidak bisa ditelepon. Tidak diangkat. Telepon Kimura tidak aktif. Ini benar-benar aneh. Meskipun Kimura biasanya ceroboh, dia tidak pernah seperti ini di saat kritis. Apa yang terjadi hari ini?" "Guru." Pada saat itu, salah satu murid Marcel Pu mengenang. "Sepertinya aku ingat bahwa ketika Kimura meninggalkan hotel sejak awal, dia berkata bahwa dia akan menaklukkan wanita negara Long itu." "Wanita negara Long yang mana?" Marcel Pu terdiam sejenak. "Orang yang adu tusuk jarum dengan guru." Mendengar ini, Marcel Pu tersipu malu dan berkata, "Mari kita lihat ke klinik Xinglin." Bersambung.